สีพึ่งเศษหลวงตาแหยมขอบอกข้อหาก็ให้ควักผมการันตีเลยตลับนี่ต้องมี4 ล้านของเขาดีจริงๆพี่ ขังนี่มันโคตรเจ๋งเลยว่ะ ลิปมันธรรมดาเนี่ย ฮะ โทษทีเติมสีพึ่งให้กูหน่อย จัดให้พี่ไปเลยเฮ้ยนักกรรมการไอ้ควาย Goblok! Menjadi orang kaya adalah impian setiap orang. Namun berbeda dengan Tai, seorang yang sangat miskin tapi tiba-tiba menjadi kaya setelah mendapatkan uang yang tidak terbatas. Lalu bagaimana cara Tai menghabiskan uangnya dan apakah Tai akan bahagia mendapatkan uang itu? Seperti apa kisahnya? Mari kita melebur ke ceritanya. Tidak seniกันมาก่อน พวกเรามีเป้าหมายเดียวกัน แล้วก็อันตรายเหี้ย ขับรถเหี้ยอะไรวะ Tai adalah seorang pemuda yang selama hidupnya merasa dirinya kurang beruntung. Dia kerap kali gagal mencapai apa yang menjadi mimpinya. Dari kegagalan meraih juara pertama dalam lomba catur, mengalami kekalahan dalam percintaan, hingga menghadapi kesulitan dalam keuangan. Di tengah segala kekurangannya ini, Tai memiliki satu mimpi besar, yaitu dia ingin menjadi kaya agar dapat melarikan diri dari kenyataan hidupnya yang pahit. คนจนค่อนประเทศนี้ที่ฝันอยากจะรวย Meskipun keadaan serba kekurangan, Tai dan ibunya tetap menjalani hidup dengan bahagia. Ibu Tai merupakan wanita yang tangguh. Dia harus membesarkan Tai seorang diri sejak ayahnya meninggalkan mereka saat masih dalam kandungan. ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วแม่ผมก็เลยดื่มยอมใจ แต่น่าจะเลือกเครื่องดื่มผิดไปนิดหน่อย พอดีของที่คนไข้กินเข้าไปครับมันก็เลยไปรวมกันเป็นกลางได้ลูกชายครับ Dengan usaha kerasnya sebagai penjual lotre di wilayah mereka, dia pun berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli sebuah rumah sederhana. Meskipun rumah itu memiliki pintu yang sering copot dan atap yang kerap bocor, bagi Tai dan ibunya, rumah itu bagian yang tidak terpisahkan dari mereka. Dalam suatu hari, Ibu Tai mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan pinggulnya bergeser akibat terjatuh ke dalam saluran got. Karena kejadian itu, memaksa Ibu Tai untuk mencari pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah. Seperti menjahit baju, karena saat itu sang ibu sudah tidak bisa berjalan lama. Dari sisi lain, Tai masih melanjutkan pendidikannya sambil menjual lotre yang dulu dijalankan oleh ibunya. Dia pun berkeliling usai kuliah di akhir pekan, lalu menjajakan lotre yang selama ini dijual oleh ibunya. Bahkan, Tai selalu menyisihkan satu slot lotre untuk dirinya sendiri. Dia berharap suatu hari keberuntungan akan memihak kepadanya. ผมมักจะเก็บลอตเตอรี่ไว้1 ใบเสมอ ความฝันจะเป็นจริงบ้าง Namun ketika Tai kembali ke rumah, dia dibuat kaget karena rumahnya sudah sangat berantakan. Itu akibat 2 penagih utang yang kita kenal dengan nama Midando. Karena telat membayar, Midando menagih utang itu dengan menggunakan kekerasan. Tai pun berusaha melindungi ibunya dengan menggunakan barang-barang yang ada di rumahnya. เนี่ยมันต้องปรับทัศนคติ Karena hal itulah, Midando tidak terima dengan perlawanan. Lalu terjadilah kejar-kejaran. Awalnya, Tai sangat senang karena ada polisi yang akan datang. Tapi kesenangannya tidak berselang lama, karena polisi itu hanya ingin membeli lotre kepada Tai. ดูดิไปแล้วนี่มันพี่จำคนผิดขอโทษนะ Midando pun menyita kotak lotre yang Tai bawa. Bahkan sebelum itu, Tai juga mendapatkan pukulan yang membuatnya babak belur. Takut membuat ibunya bersedih, Tai memilih untuk merahasiakan kejadian itu dari ibunya. Hari pengumuman lotre pun tiba. Ternyata salah satu lotre yang Tai beli adalah pemenang utama, yaitu senilai 2,4 miliar. Kebahagiaan itu pun muncul di wajah ibu Tai. Tapi dia langsung terdiam karena teringat bahwa kotak lotre yang berisi tiket kemenangan itu sudah dibawa oleh Midando. 19749
นี่ไม่เคยนึกเลยว่าจะมีรางวัลที่ 1ติดกระเป๋ากับเขามาด้วย เองเก็บไว้ปะวะหรือว่าขายใครไป เก็บไว้จ้ะ Tak berselang lama, Tai pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada sang ibu, bahwa kotak yang menyimpan lotre itu kini berada di tangan Midando. Terlihat selain Tai, ada 4 orang yang menang undian lotre yang ternyata juga ada di dalam kotak itu. Yang pertama adalah Wen. Dia bekerja sebagai aktor figuran. Walaupun sebenarnya saat ini dia hanya menjadi aktor yang bertugas sebagai sasaran tembak. ชื่อพี่เวิร์นน่ะเขาอยากเป็นดาราดัง พวงกับขอแก้บทนิดนึงนะ Yang kedua bernama Kung. Dia bekerja sebagai penjual obat pembersih toilet. Di sini banyak orang yang mengira Kung adalah seorang petinju terkenal karena memiliki muka yang sangat mirip. มันจะทำให้ชักโครกของพี่รอแป๊บหนึ่ง Yang ketiga adalah Zhu. Dia bekerja sebagai sales yang menjual produk apapun. Kemampuannya dalam menjual barang sangatlah hebat. Bahkan barang apa saja yang dia tawarkan bisa terjual habis. ของเรานี่ต้องบอกเลยว่าจะโคตรดุโคตรตู้เด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งอย่างนี้เลย Saat ini dia bekerja bersama adiknya. Jadi dia bekerja sangat keras untuk menghidupi kebutuhan sendiri dan juga adiknya. Yang terakhir adalah Beat. Saat ini ayahnya yang bekerja sebagai penduplikat kunci sedang dirawat di rumah sakit. Karena itu dia sangat membutuhkan uang Beat untuk menggantikan pekerjaan ayahnya sementara waktu. Kita balik ke Tai yang berniat untuk meninggalkan rumah mereka. Namun tiba-tiba saja keempat orang tadi sudah berada di depan rumahnya untuk menagih lotre. ยากจะง่ายป้าก็ต้องเอาคืนมา ต้อง6 ล้านนะป้า Di sini keempat orang itu pun langsung meminta pertanggungjawaban tentang nasib hadiah yang seharusnya mereka terima. Karena saat ini mereka sangat membutuhkan uang dari hasil undian itu. Ibu Tai pun menjelaskan kejadian yang baru saja mereka alami. Dan ini membuat mereka merasa jengkel dan menyalahkan sang ibu. Karena marah, mereka berempat pun ingin melaporkan Tai dan ibunya. Mereka semua lalu datang ke kantor polisi. Namun, sesampainya di kantor polisi, mereka malah mendapati masalah baru di mana baru saja terjadi penembakan. Dan seorang polisi terluka dan juga seorang warga yang meninggal. Semuanya terjadi karena warga itu melaporkan adanya sarang perjudian bola yang menyebabkan polisi menangkap mereka. Mereka pun merasa ketakutan dan tidak ingin terlibat dengan polisi. จริงป่ะขโมยแบบไม่ให้มันรู้ตัวเลยอะ ไม่ดีหรอก Karena tidak ada solusi lain, mereka lalu memberikan waktu 1 hari kepada Tai dan ibunya dan akan kembali besok paginya. Di malam harinya, Tai terus mencari cara untuk mendapatkan kembali kotak lotre yang telah diambil Midando. Dengan pertimbangan dan perhitungan yang telah dia pikirkan, Tai akhirnya mendapatkan ide. Dia mulai mengumpulkan informasi tentang lokasi si penagih hutang beserta latar belakang pekerjaannya. Ternyata, selain bisnis peminjaman uang, mereka juga terlibat dalam bisnis judi tinju. Pemilik tempat itu bernama Bos C. Dia ini adalah pengusaha kembang api yang gemar memelihara ayam yang biasa digunakan untuk sabung ayam. Sementara itu, tangan kanan Bos C yang bernama Sik adalah seorang algojo yang tugasnya mencari dan membunuh orang atas perintah dari sang bos. Tai pun diam-diam membuntuti Bos C untuk mencari cara demi memasuki tempat itu tanpa diketahui. Setelah rencananya matang, Tai kemudian berbagi informasi dengan keempat orang itu. Meskipun ada yang ragu, namun ada juga yang setuju. Dan karena masih ada yang berdebat, mereka meminta waktu tambahan untuk memikirkannya. มึงบ้าเปล่า มึงคิดว่ามึงเป็นทอมครูซเหรอ แต่เนี่ยมันชีวิตจริง ฉันเอาตามแผนนาย อะไรครับเนี่ย Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan dan konsekuensinya, pagi harinya mereka semua berkumpul ke rumah Tai dan sepakat untuk mendukung rencananya. Bersama-sama mereka mulai mempersiapkan segala hal, mulai dari mengawasi sekitar, menyiapkan kostum penyamaran, hingga menyewa kendaraan untuk melancarkan rencananya. Saat rencana mereka mulai dijalankan, tiba-tiba muncul sebuah mobil emas di gudang kembang api. Midando yang melihat keseksian Zhu langsung terpesona dengan kecantikannya yang baru turun dari mobil. Ternyata di dalam mobil itu juga terdapat Wen yang menyamar sebagai seorang kepala dewan provinsi.
Dia berniat berbicara mengenai urusan bisnis dengan bos C. Tanpa basa-basi, Pak Wen menyatakan keinginannya untuk mengikuti perjudian tinju bebas di tempat itu. ได้ข่าวว่าที่นี่มีจัดมวยเถื่อนเดิมพันกันหนักทุกคืนวันศุกร์เลย ได้ข่าวอะไรผิดๆมาครับ ผมขอให้เฮียรู้จักนักมวยตัวที่ผมมีก่อน Kemudian, Wen menunjukkan seseorang kepada bos C, yaitu Kung yang sedang menyamar menjadi atlet tinju terkenal yang mirip dengannya. Tanpa curiga sedikit pun, bos C langsung menyetujui dan mengatur waktu pertandingannya. แล้ววันศุกร์แล้วได้พนันอย่างสมใจดีล Hari berikutnya, Tai pergi ke tempat kerja Beat. Dia memberikan seragam yang akan digunakan dalam misi penyamaran nanti. Setelah itu, mereka pun duduk bersama dan berbincang-bincang. Dalam percakapan itu, Tai menceritakan impian yang dia miliki kepada Beat. Dia ingin menjadi orang kaya dengan menggunakan uang itu. Kemudian, Beat menjelaskan rahasia di mana ayahnya mengalami kecelakaan dan sekarang koma di rumah sakit. Dan orang yang menabrak ayahnya ternyata adalah salah satu dari keluarga kaya di kota itu. Saat berada di rumah sakit, orang itu bahkan masih sempat tertawa. Bahkan seorang polisi pun memberikan hormat kepadanya. Di saat itu, Beat merasakan bahwa keadilan sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, mereka pun berencana untuk menggunakan uang hadiah dari undian lalu menyewa pengacara dengan tujuan memenjarakan si penabrak itu. หวังว่าเงิน6 ล้านจะมากพอที่จะจ้างทนายดีๆเก่งๆให้ไปลากคอเฮียไฮโซนั้นเข้าคุกได้ Di sini Tai memberikan semangat kepada Beat dan menyadari bahwa bagaimanapun caranya, mereka harus berusaha mendapatkan kembali uang itu. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Toy dan Beat memasuki pabrik menggunakan pakaian karyawan yang telah mereka siapkan. Sementara itu, Wen yang juga dikenal dengan sebutan Pak Kepala Dewan memasang taruhan sebesar 500 juta untuk meyakinkan rencananya. Meskipun hanya 10% dari jumlah uang yang benar-benar asli, untungnya mereka tidak menyadari hal itu. Ketika melihat petarung dari bos C, Kung terlihat ketakutan dan panik dan ingin segera melarikan diri. หนีสิวะ พี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยฮะ ดังมันในรถถังนะเว้ย Tapi tak berselang lama, Wen memberikan sebuah pelembab bibir yang memiliki efek ajaib demi pertarungan itu. Kepercayaan diri Kung tiba-tiba kembali dan pertandingan dimulai. Namun Kung hanya bergerak menghindar karena saat itu dia hanya petarung yang menyamar. Karena dirasa pertandingan ini kurang menarik dan membuat wasit bosan, si wasit ini pun sampai minum dan ngerokok di pinggir lapangan. Di sini Kung mencoba menggunakan jurus andalannya dan inilah tingkah lucu Kung. โทษที Pertandingan Kung pun terus berlalu dan dia merasa sangat percaya diri berkat pelembab bibir suci yang diberikan oleh Wen. ขำนี่มันโคตรเจ๋งเลยว่ะ ลิปมันธรรมดานี่แหละ Namun ternyata pelembab itu hanya akal-akalan Wen agar si Kung tertipu dan melanjutkan pertandingannya. Setelah itu saatnya Zhou menunjukkan aksinya. Dia memulai dengan menggoda Mi dan Du melalui gerakan yang eksotis. Mereka pun mulai bernafsu dan mengikuti Zhou ke sebuah ruangan. Ternyata yang diincar oleh Zhou adalah kunci yang dibawa olehnya. Namun tanpa sengaja, Zhou malah menamparnya. Ternyata dia merupakan seorang masokis. Dan karena tamparan itu, dia pun menjadi lebih bergairah. ขอพี่ตบบ้างนะ Tak berselang lama, masuklah Tai ke ruangan. Setelah masuk ke ruangan itu, Tai ingin mengambil kunci yang menjadi tugas Zhou. Namun tampaknya Tai harus menggunakan cara kasar demi membuatnya pingsan. มึงตีกูทำไมเนี่ย Sementara itu, di tempat lain Kung terus menerima pukulan. Namun dia tidak merasakan sakit sama sekali. Karena otaknya sudah bergeser, dia pun mulai berhalusinasi. Dalam halusinasinya, dia mendapatkan kekuatan lebih, kemudian mulai menyerang lawannya dengan sepenuh tenaga. Namun kenyataan tidak seindah yang diharapkan. Ternyata orang yang dia pukul sejak tadi adalah wasit pertandingan. เฮ้ยนักกรรมการไอ้ควาย Sedangkan di sisi lain, Tai
Tai pun akhirnya berhasil mendapatkan kunci. Dia lalu membuka ruangan tempat penyimpanan barang sitaan milik Bos J. Brankas pun sudah terbuka, tetapi kotak lotre milik Tai tidak ada di dalamnya. Ternyata kotak itu telah diambil diam-diam oleh anak buah Bos J yang tanpa sengaja menabrak Zhou. Zhou pun mengetahui bahwa kotak lotre yang mereka cari ada pada anak buah ini, dan dia pun berusaha merebutnya. Sementara itu, merasa ada yang mencurigakan, anak buah Bos J yang bernama Sik memberikan informasi bahwa petinju yang sedang bertanding di atas ring adalah petinju palsu. Kemudian mereka pun mendatangi kepala Dewan Provinsi. Namun tiba-tiba Kung menendang Bos J dan membawa Wen kabur. Sementara itu, Mi yang sudah sadar tiba-tiba menyerang Tai dan Beat. Setelah perkelahian yang panjang, Beat akhirnya menggunakan penyetrum listrik dan inilah yang terjadi. Untungnya, mereka menemukan Zhu dan membantunya merebut kembali kotak dari Du. Di sini mereka berlima bertemu kembali dan memeriksa tiket lotre yang disimpan di dalam kotak. Akhirnya, misi mereka sudah berhasil dan sekarang saatnya untuk meninggalkan tempat itu. Namun, Sik yang mengetahui rencana mereka berlima langsung menghadangnya. Ia meminta Tai untuk menyerahkan kotak lotre yang dipegangnya dengan cara paksa. Meskipun terpaksa melakukannya, akhirnya Tai membuang kotak itu hingga mengenai kepala dari Bos J. Ternyata, Tai sudah meramalkan kejadian ini dan menyiapkan rencana cadangan untuk meledakkan seluruh kembang api di tempat itu. Di sini Bos J dan Sik menyadarinya, tapi mereka sudah terlambat untuk menghentikannya. Di tengah kekacauan yang terjadi, Tai dan teman-temannya bergegas melarikan diri dengan menggunakan mobil yang diparkir di luar. Akhirnya mereka pun berhasil sampai di tempat yang telah mereka sepakati bersama dengan Ibu Tai. Tai dengan bangga menunjukkan kelima tiket undian yang selama ini mereka cari. Namun sebelum menyerahkan kotak undian itu kepada Bos J, Tai menyelipkan kertas tiket itu ke dalam saku celananya. Misi mereka berjalan dengan lancar dan disambut kembang api yang berasal dari gudang yang terbakar. Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja Sik muncul dan menyandra ibunya. Mau tidak mau dia pun menyerahkan tiket undian kepada Sik agar ibunya bisa selamat. Tapi sekali lagi itu adalah rencana rahasia Tai untuk merebut pistol yang dipegang olehnya. Teman-teman lain pun ikut membantu Tai hingga pada akhirnya suara pistol berbunyi yang malah tak sengaja mengenai Ibu Tai. Sik yang akan menembak Tai dari belakang dikejutkan oleh segerombolan orang yang ternyata adalah mafia judi bola. Ternyata selama ini Tai meminjam uang 50 juta dari mereka sebagai taruhan agar Bos J percaya padanya. Orang-orang itu pun mengambil tiket lotre yang terjatuh sebagai biaya pinjaman uang. Dan nyawa mereka akhirnya berhasil diselamatkan. Tanpa ragu, Tai setuju dengan tawaran itu dan segera membawa ibunya ke rumah sakit. Setelah menunggu dengan khawatir, akhirnya Ibu Tai dapat diselamatkan. Mereka berlima diinterogasi oleh polisi dan menceritakan semua yang terjadi. Akibatnya, pabrik kembang api milik Bos J ditutup dan polisi masih memburu mereka atas banyak kejahatan yang terjadi. Karena situasi yang terjadi, mereka pun harus merelakan kertas lotre yang sebenarnya menjadi tujuan utama misi mereka. Namun, ini tidak sebanding demi menyelamatkan nyawa yang tidak ternilai harganya. Yang tertinggal dari kejadian semalam hanyalah mobil yang mereka pakai untuk melarikan diri. Di sini mereka berencana untuk menjual mobil itu dan membagi rata uangnya. Namun, ketika mereka membuka bagasi mobil, ternyata ada seekor ayam jago. Ayam itu merupakan ayam kesayangan Bos J yang ternyata adalah salah satu ayam petarung terkenal hingga tingkat nasional. Dan nilai jual ayam itu di pasaran sebesar 3,6 miliar rupiah. Mereka semua berteriak bahagia karena akhirnya bisa mewujudkan mimpi mereka. Setelah kejadian itu, Kung membuat sebuah tempat tinju dan mendidik petinju muda. Sedangkan Wen menjadi sangat terkenal dan selalu dikelilingi oleh penggemarnya yang setia.
Selain itu, Zu mengirimkan adiknya ke sekolah internasional dan tetap berprofesi seperti sebelumnya, yaitu apalagi kalau bukan SPG. Sedangkan nasib Tai dan ibunya, mereka tidak kenal lelah untuk kembali membuka toko lotre dan memperluas usahanya. Kemudian, Beat menyewa seorang pengacara di pengadilan dengan harapan bisa memenjarakan orang yang menabrak ayahnya. Beberapa hari kemudian, Tai datang menemui Beat dengan misi selanjutnya, yaitu menargetkan orang kaya yang bertanggung jawab atas kecelakaan ayah Beat. Di akhir film, mereka berlima pun bersama-sama untuk melakukan misi kepada penjahat yang telah menabrak ayah Beat. Dan film pun tamat.